Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurunillah, salatan wassalamun ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrahli sadari wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kami di sini kelompok 11 ya. 10. Kelompok 10 ingin memaparkan presentasi kami yang bertemakan aspek hukum kegiatan usaha perbankan syariah, jenis, batasan, dan transaksi perbankan internasional. Saya di sini Fajar Abdul Malik dengan nomor induk mahasiswa 111-843-00035 dan teman saya Dewi Mulia dengan nomor induk 118-043-000-016. Oke, untuk materi yang pertama akan dibawakan oleh rekan saya, Dewi Mulia. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Fajar. Saya akan menjelaskan terkait jenis dan kegiatan bank syariah. Di mana bank syariah merupakan lembaga keuangan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan maupun transaksi perbankan lainnya. Transaksi yang dapat ditawarkan oleh bank berbeda antara satu bank dengan bank lainnya. Beberapa bank syariah menawarkan semua produk perbankan, sebagian bank syariah hanya menawarkan produk tertentu, dan seterusnya. Nah, jenis bank syariah yang ditinjau dari segi fungsinya itu terdapat bank umum syariah, di mana bank umum syariah atau kita singkat BUS adalah bank yang dalam aktivitasnya melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah dan melaksanakan kegiatan lalu lintas pembayaran. Bank umum syariah dapat melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan bank umum syariah secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 fungsi. Pertama, penghimpunan dana masyarakat. Penghimpunan dana dari masyarakat itu merupakan menghimpun dari dana masyarakat dengan cara menawarkan berbagai jenis produk pendanaan antara lain giro wadiah, tabungan wadiah, tabungan mudorobah, deposito mudorobah, dan produk pendanaan lainnya yang diperbolehkan sesuai dengan syariat Islam. Penghimpunan dana dari masyarakat dapat dilakukan dengan akad wadiah dengan mudorobah. Dengan penghimpun dana dari masyarakat, maka bank syariah akan membayar biaya dalam bentuk bonus untuk akad wadiah dan bagi hasil untuk akad mudorobah. Lalu yang kedua, ada penyaluran dana kepada masyarakat. Bank umum syariah merupakan perlu menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan dana agar tidak terjadi indefal. Indefan itu adalah dana yang masih menganggur atau belum digunakan pada alokasi yang produktif bagi bank. Bank umum syariah dapat menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan serta dalam bentuk penempatan dana lainnya. Dengan aktivitas penyaluran dana ini, bank syariah akan memperoleh pendapatan dalam bentuk margin keuntungan bila menggunakan akad jual beli, bagi hasil bila menggunakan akad kerja sama usaha, dan sewa bila menggunakan akad sewa menyewa. Hal yang ketiga ada pelayanan jasa. Bank umum syariah juga menawarkan produk pelayanan jasa untuk membantu transaksi yang dibutuhkan oleh pengguna jasa bank syariah. Hasil yang diperoleh bank atas pelayanan jasa bank syariah yaitu berupa pendapatan fee dan komisi. Lalu jenis kegiatan lainnya itu terdapat unit usaha syariah atau kita singkat UUS, yang merupakan bentuk bank konvensional tetapi dalam aktivitasnya menjalankan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah serta melaksanakan kegiatan lalu lintas pembayaran. Unit usaha syariah itu ialah unit kerja dari kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah,
atau unit syariah. Ini terdapat dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 21 Tahun 2008. Nah, unit usaha syariah ini tidak berdiri sendiri, tetapi masih menjadi bagian dari induk yang pada umumnya bank konvensional. Unit usaha syariah ini memberikan laporan secara terpisah atas aktivitas operasionalnya meskipun pada akhirnya dilakukan konsolidasi oleh induknya. Unit usaha syariah tidak memiliki akta pendirian secara terpisah dari induknya bank konvensional, tetapi merupakan divisi tersendiri atau cabang tersendiri yang khusus melakukan transaksi perbankan syariah Islam. Beberapa contoh unit usaha syariah antara lain Bank Danamon Syariah, Bank BII Syariah, Bank Permata Syariah, Sumber Niaga Syariah, dan unit usaha syariah lainnya. Dan secara umum kegiatan unit usaha syariah ini sama dengan bank umum syariah. Lalu jenis kegiatan lainnya itu terdapat bank pembiayaan rakyat syariah atau disingkat menjadi BPRS. Itu ialah bank yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS tidak dapat melaksanakan transaksi lalu lintas pembayaran atau transaksi dalam lalu lintas giral. Fungsi BPRS pada umumnya terbatas pada hanya penghimpunan dana dan penyaluran dana. Nah, bank BPRS ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada penghimpunan dana dari masyarakat. Ini menawarkan produk tabungan wadiah, mudharabah, dan deposito mudharabah. BPRS akan membayar bonus atau bagi hasil atas dana simpanan dan investasi nasabah. Besarnya bonus yang diberikan kepada nasabah sesuai dengan kemampuan bank dan bagi hasil yang diberikan sesuai dengan kesepakatan antara bank pembiayaan rakyat syariah dan nasabah. Lalu ada penyaluran dana kepada masyarakat dan terakhir ada BPRS tidak melaksanakan transaksi lalu lintas pembayaran di mana BPRS ini tidak melaksanakan transaksi ini oleh karena BPRS tidak diperbolehkan menawarkan produk giro wadiah. Hal ini yang membedakan antara bank umum syariah dan unit usaha syariah dengan BPRS. Lalu jenis bank syariah yang ditinjau dari segi statusnya itu ada bank devisa, di mana bank devisa merupakan bank syariah yang dapat melakukan aktivitas transaksi ke luar negeri atau transaksi yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Nah, produk yang ditawarkan oleh bank devisa ini lebih lengkap dibanding produk yang ditawarkan oleh bank non-devisa. Bank devisa wajib menyampaikan laporan keuangan sekurang-kurangnya dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan Inggris. Lalu ada bank non-devisa. Bank non-devisa ini merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan seperti bank devisa. Transaksi yang dilakukan oleh bank non-devisa masih terbatas pada transaksi dalam negeri dan atau transaksi dalam mata uang rupiah saja. Bank non-devisa ini dapat mengubah statusnya menjadi bank devisa apabila telah memenuhi persyaratan menjadi bank devisa, yaitu memperoleh keuntungan 2 tahun terakhir secara berturut-turut. Produk dan jasa perbankan yang ditawarkan oleh bank non-devisa lebih terbatas dibanding dengan bank non-devisa. Lalu jenis bank syariah yang ditinjau dari segi levelnya itu ada kantor pusat. Kantor pusat ini merupakan kantor yang menjadi pusat dari kantor cabang di seluruh wilayah negara maupun kantor cabang yang ada di negara lain. Kantor setiap bank hanya memiliki satu kantor pusat yang berlokasi di negara di mana bank syariah didirikan. Tugas utama kantor pusat bank syariah ini menyusun kebijakan operasional bank syariah secara keseluruhan, lalu membuat perencanaan strategis dan melakukan pengawasan terhadap operasional yang terjadi di kantor cabang bank syariah. Kantor pusat bank syariah tidak melakukan kegiatan dalam melayani produk dan jasa perbankan kepada masyarakat umum, tetapi terbatas pada pelayanan aktivitas dan transaksi kantor cabang, yang meliputi transaksi antar kantor seperti transaksi antar kantor pusat dan kantor cabang, transaksi antar cabang, dan transaksi lainnya yang tidak dapat dilayani oleh kantor cabang. Kantor pusat bank syariah berada di wilayah negara Indonesia.
Lalu ada kantor wilayah. Kantor wilayah ini merupakan perwakilan dari kantor pusat yang membawahi suatu wilayah tertentu. Pembagian kantor wilayah didasarkan pada besar kecilnya bank maupun wilayah yang menjadi target pemasarannya. Kantor wilayah tidak melayani transaksi perbankan secara langsung, tetapi sebagai koordinator dari kantor cabang dalam mencapai target penghimpunan data, penyaluran dana, maupun pelayanan jasa. Kantor wilayah bank dibagi berdasarkan area. Misalnya, kantor wilayah Jakarta, kantor wilayah Indonesia Timur, dan lain sebagainya. Lalu terdapat kantor cabang. Kantor cabang penuh merupakan Kantor cabang ini merupakan kantor cabang yang diberi wewenang oleh kantor pusat atau kantor wilayah untuk melakukan semua transaksi perbankan, yakni semua transaksi perbankan dapat dilakukan oleh kantor cabang penuh. Kantor cabang penuh menawarkan semua produk penghimpunan data, menawarkan semua produk baik produk penghimpunan dana, penyalur dana, dan pelayanan jasa perbankan. Kantor cabang penuh membawahi kantor cabang pembantu dan kantor kas. Maka dari itu, kantor cabang pembantu ini dan kantor kas bertanggung jawab kepada kantor cabang penuh atas aktivitas operasionalnya. Lalu terdapat pula kantor cabang pembantu. Ini berbeda dengan kantor cabang penuh yang dapat melayani semua transaksi perbankan. Kantor cabang pembantu hanya dapat melayani beberapa aktivitas perbankan. Pada umumnya, kantor cabang pembantu ini lebih fokus pada aktivitas penghimpun dana pihak ketiga. Dalam hal pembiayaan, kantor cabang pembantu hanya diberi kewenangan untuk mencari calon nasabah. Keputusan persetujuan maupun penolakan pembiayaan dilakukan oleh kantor cabang. Pimpinan kantor cabang pembantu menjadi salah satu komite pembiayaan. Lalu yang terakhir itu terdapat kantor kas, di mana merupakan kantor cabang yang paling kecil, karena yang dapat dilakukan oleh kantor kas pada mulanya hanya meliputi transaksi yang terkait dengan tabungan, baik setoran dan penarikan tunai. Dalam perkembangannya, kantor kas ini dapat melayani produk dan jasa bank yang ditawarkan, misalnya transaksi lalu lintas pembayaran, transfer, clearing, intercity clearing, dan transaksi pembayaran lalu lintas giro lainnya. Simpanan giro wadiah, deposito mudharabah juga dapat dilayani di kantor kas dan menjadi beban target kantor dalam memperoleh dana pihak ketiga. Lalu saya akan menjelaskan lagi jenis-jenis kegiatan usaha bank syariah. Nah, ini terbagi menjadi beberapa moda pembiayaan bank syariah, yaitu terdapat mudharabah. Mudharabah ini juga terbagi lagi menjadi mudharabah ini juga terpecah lagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait mudharabah, yang di mana bank syariah bertindak sebagai pedagang yang menjual barang kepada nasabah dengan cara pelunasan harga barang secara angsuran. Nah, ada bentuk-bentuk lain yang berbasis jual beli yang dapat ditempuh oleh bank syariah dalam rangka menyediakan fasilitas pembiayaan kepada nasabah selain dengan menempuh mudharabah. Yaitu ada bai muajjal. Ya, ini jual beli barang di mana pembayaran dilakukan di kemudian hari setelah barang diserahkan di muka ketika jual beli tersebut diperjanjikan. Lalu ada bai salam. Bai salam itu harganya yang dibayar di muka dulu. Setelah lunas cicilannya, maka barang akan diserahkan langsung. Lalu ada yang ketiga itu bai pithaman ajil. Ini merupakan fasilitas khusus yang dipraktikkan oleh bank syariah di Malaysia. Bai pithaman ajil atau biasa kita kenal dengan singkatan BBA ini digunakan untuk memberikan aset seperti gedung, mesin, dan sebagainya untuk jangka waktu panjang. Misalnya untuk dicicil antara 10 sampai 30 tahun, sedangkan murabaha untuk membiayai modal kerja untuk dicicil dalam jangka waktu antara 180 sampai 360 hari. BBA merupakan suatu different payment secara cicilan, sedangkan murabaha juga merupakan different payment tetapi harus dibayar secara sekaligus pada akhir jangka waktunya.
Lalu ada musawwamah, yakni jual beli barang dengan penetapan harga yang dilakukan berdasarkan tawar-menawar antara penjual dan pembeli, namun tidak dipakai dalam praktik perbankan meskipun tidak dilarang. Lalu ada istisna, yaitu pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli. Istisna berarti meminta dibuatkan atau dipesan. Akad yang mengandung tuntutan agar tukang atau ahli membuatkan suatu pesanan dengan ciri-ciri khusus. Lalu ada bai'ah, adalah fasilitas pembiayaan yang melibatkan dua perjanjian yang terpisah. Perjanjian pertama itu adalah perjanjian di mana bank menjual aset kepada nasabah dengan cicilan. Setelah itu, bank itu membeli aset yang sama dari nasabah secara tunai dengan harga yang lebih rendah daripada harga jual yang harus dibayar secara cicilan tersebut. Lalu yang terakhir dari murabahah itu yang itu adalah bai' al-istijrar. Ya, ini yang disingkat istijrar merupakan suatu pembelian ulang atau suatu perjanjian pembelian ulang dalam suatu jual beli yang biasa di mana penjual setuju untuk menjual satu barang dalam berbagai jumlah atau unit yang dilakukan berulang-ulang dari waktu ke waktu baik secara tunai maupun kredit. Harga barang bukan dari hasil tawar-menawar, namun harga barang sudah ditentukan dan disepakati dalam perjanjian. Perjanjian induk dalam istijrar di mana syarat-syarat dan ketentuannya sudah ditentukan dalam perjanjian tersebut. Lalu jenis kegiatan lainnya itu ada mudharabah, di mana bank dan nasabah bekerja sama dalam bentuk kemitraan. Dari sini, Bank Syariah menyediakan seluruh dana yang dibutuhkan untuk membiayai proyek investasi atau usaha kemitraan, baik untuk keperluan pembelian barang atau untuk keperluan modal kerja. Lalu ada musyarakah, di mana Bank Syariah dan nasabah bekerja sama dalam bentuk kemitraan seperti halnya pada mudharabah. Bedanya adalah bahwa musyarakah yang menyediakan dana untuk membiayai proyek investasi atau usaha kemitraan tersebut bukan hanya bank tetapi juga nasabah. Jadi bank ini juga ikut serta dalam pengelolaan proyek atau usaha yang dijalankan oleh nasabah tersebut. Lalu yang terakhir dari jenis kegiatan bank itu ada ijaroh. Dalam konteks perbankan syariah, ijaroh itu ialah suatu list kontrak di bawah nama suatu bank atau lembaga keuangan yang menyewakan peralatan, sebuah bangunan atau barang-barang seperti mesin, pesawat terbang, dan lain-lain kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang telah ditentukan secara pasti sebelumnya. Lalu saya berikutnya akan menjelaskan terkait jenis-jenis produk bank syariah. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 10 1998 itu disebutkan beberapa produk perbankan syariah. Di antaranya itu ada mudharabah, musyarakah, murabahah, ijaroh, dan ijaroh wa atikna. Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, produk bank syariah tersebut terdiri dari wadiah, mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istisna, qard, ijaroh, muntahiyah bitamlik, kafalah, hawalah, letter of credit syariah, bank garansi syariah, kegiatan perbankan di bidang sosial berdasarkan prinsip syariah. Nah, selain transaksi-transaksi yang telah disebutkan di dalam undang-undang tersebut, masih terdapat pula beberapa jenis transaksi yang lain, yakni produk perbankan syariah yang berupa rahan, sraf, wakalah, dan syariah card yang terdiri atas kartu kredit, kartu debit, kartu ATM, charge card berdasarkan prinsip syariah. Sekian penjelasan dari saya, dikembalikan kepada Fajar. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudari Dewi Mulya. Saya akan menjelaskan tentang transaksi perbankan internasional. Transaksi bisnis internasional memiliki peranan penting dalam kegiatan ekonomi, seperti jual beli barang antara eksportir dan importir, yang dituangkan dalam perjanjian jual beli internasional. Eksportir dan importir adalah perusahaan atau perorangan yang berada di negara yang berbeda. Mata uang yang dipakai berbeda dan terikat
peraturan perundang-undangan di negara masing-masing. Sehubungan dengan hal ini, eksportir dan importir membuat klausula tentang instrumen pembayaran melalui letter of credit atau disingkat LC dalam perjanjian jual belinya agar transaksi bisnis internasional dapat berjalan dengan aman dan lancar. Transaksi bisnis internasional tersebut menggunakan jasa bank untuk perjanjian penerbitan letter of credit. Kewajiban bank penerbit setelah terbitnya LC adalah melakukan pembayaran kepada penerima selaku eksportir, karena bank penerbit mengambil alih kewajiban pemohon selaku importir untuk membayar bank yang dikirim penerima. Instrumen pembayaran melalui LC memiliki kelebihan, yaitu dialihkannya dokumen kepada bank penerbit, mengamankan dana pemohon, dan memudahkan pelunasan jaminan. LC atau Letter of Credit yang diterbitkan oleh bank penerbit diatur dalam Peraturan Perundang-undangan dan Uniform Custom and Practice for Documentary Credit atau UCP yang diterbitkan oleh International Chamber of Commerce atau ICC. ICC merupakan organisasi bisnis dunia, suatu badan yang mempunyai otoritas untuk berbicara atas nama perusahaan-perusahaan dari semua sektor dalam setiap bagian di dunia. Dibentuk pada tahun 1919. Saat ini ICC mempunyai ribuan anggota perusahaan. ICC adalah lembaga yang memfasilitasi berbagai standar dan peraturan menyangkut trade and commerce dan sebagai kamar dagang dan industri internasional yang memuat aturan tata laksana LC yang digunakan oleh lebih dari 160 negara di dunia, termasuk negara Indonesia. Definisi letter of credit ini diatur dalam artikel 1 UCP nomor 600 yang intinya adalah janji pembayaran atau instruksi pemohon. Atas instruksi pemohon, bank penerbit berjanji melakukan pembayaran atau memberi kuasa kepada bank penerus melakukan pembayaran kepada penerima dengan syarat penyerahan dokumen yang disyaratkan dalam LC. Menurut ketentuan pasal 1 ayat 3 PBU nomor 5 /11 PBU 2003 tentang pembayaran transaksi impor yang mengatakan LC adalah janji membayar. Dalam hal ini, bank penerbit berjanji untuk memberikan bayaran kepada penerima dengan syarat penerima memberikan dokumen yang disyaratkan dalam LC. Transaksi bisnis internasional melibatkan banyak pihak karena melewati batas negara dan hukum yang berbeda. Dalam transaksi bisnis internasional, ada berbagai pihak terkait di dalamnya. Ada pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung. Pertama, pihak yang terlibat langsung dalam penerbitan LC atau Letter of Credit adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pemohon atau importir. Jadi orang atau pengusaha yang memperoleh izin untuk memasukkan barang ke dalam negeri dan memohon penerbitan LC melalui bank penerbit di negaranya. Kemudian yang kedua, ada bank penerbit. Bank penerbit ini adalah pihak yang ikut terlibat dalam setiap transaksi bisnis internasional sebagai perantara dalam hal pembayaran dan sebagai pihak penyedia jasa pembiayaan. Bank yang menerbitkan LC dan bank yang memberikan jaminan kepada eksportir. Kemudian ada penerima atau eksportir. Adalah orang atau pengusaha yang memperoleh izin untuk menjual atau mengirim hasil produksinya kepada importir dan yang menerima letter of credit untuk menarik sejumlah uang yang tersedia dalam dana LC tersebut. Kemudian keempat, bank penerus. Bank penerus ini adalah bank yang meneruskan amanat LC dari bank penerbit kepada eksportir. Bank penerus ini juga disebut sebagai bank koresponden. Beberapa bentuk bank penerus sebagai berikut. Ada bank pembayar bank. Ada bank pembayar, bank yang bertugas membayar kepada eksportir apabila dokumen yang diperjanjikan dalam LC telah sesuai. Kemudian yang kedua ada bank pengaksep. Adalah bank yang membayar dan mengaksep wesel yang ditarik eksportir pada waktu jatuh tempo. Kemudian ada bank penegosiasi. Adalah bank yang ditunjuk oleh eksportir atau bank penerbit untuk melaksanakan negosiasi atas shipping dokumen yang diserahkan oleh eksportir.
Kemudian yang keempat ada bank pengonfirmasi, yaitu bank yang ditunjuk oleh bank penerbit untuk ikut menjamin pembayaran atas LC yang diterbitkan oleh bank penerbit. Kemudian ada pihak yang tidak terlibat langsung dalam penerbitan LC. Ya, ini sebagai berikut. Pertama ada shipping company atau perusahaan pelayaran atau pengangkutan barang. Yaitu perusahaan yang memberikan jasa pengangkutan barang dari pelabuhan asal ke pelabuhan tujuan. Kemudian yang kedua ada pemerintah. Ini pihak yang mengeluarkan surat izin untuk mengekspor dan mengimpor barang serta memungut pajak yang berkenaan dengan transaksi ekspor dan impor. Pertama ada Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Itu impor itu hanya boleh diberikan kepada perusahaan yang sudah memiliki izin impor, yaitu angka pengenal impor. Dalam hal ekspor, surat keterangan asal diatur dalam ketentuan Permendak nomor 22 garis miring Mdak per 3 2015 tentang ketentuan dan tata cara penerbitan surat keterangan asal untuk barang asal Indonesia. Kemudian untuk pihak yang kedua ada Departemen Keuangan Kantor Bea dan Cukai. Nah, ini bertugas mengeluarkan pemberitahuan ekspor barang atau PEB yang dibutuhkan eksportir sebelum mengirim barang. Untuk eksportir, instansi tersebut meneliti dokumen serta menginformasikan pajak yang harus dibayar seperti pajak ekspor, bea, statistik, biaya dermaga, biaya angkut, biaya penumpukan kontainer, biaya surat menyurat, dan memberikan izin barang untuk dimuat ke kapal. Kemudian yang ketiga, ada perusahaan asuransi. Ini perusahaan yang mengasuransikan atau menutup asuransi barang yang dikapalkan dengan nilai yang sudah disyaratkan oleh eksportir untuk mengeluarkan sertifikat atau polis asuransi. Dalam melaksanakan peranannya pada kegiatan ekspor impor, asuransi tersebut menjamin bahwa pihak eksportir dan importir terhindar dari kerugian dan tentu saja kedua belah pihak akan membayar premi kepada asuransi tersebut. Kemudian yang keempat, untuk yang terlibat tidak langsung ada Social General de Surveillance SA atau SGS. Salah satu surveyor yang ditunjuk oleh pemerintah untuk memeriksa kebenaran atau kecocokan barang yang akan diimpor maupun diekspor dengan mengeluarkan laporan kebenaran pemeriksaan. Kemudian selanjutnya ada Superintending Company of Indonesia atau Sukovindo, yaitu organisasi independen yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap barang yang akan diekspor ke luar negeri. Kemudian terakhir ada berbagai lembaga dan instansi yang berwenang untuk menerbitkan berbagai sertifikat sesuai ketentuan yang berlaku seperti Kamar Dagang dan Industri, Kadin, laboratorium tertentu, dan lain sebagainya. Nah, pihak langsung maupun tidak langsung tersebut saling berkaitan dalam prosedur penerbitan LC ini. Sebagai transaksi bisnis internasional, penandatanganan perjanjian jual beli sebagai dasar kesepakatan antara eksportir dan importir merupakan perjanjian yang mendasari terbitnya sebuah LC atau letter of credit sebagai transaksi bisnis internasional. Perjanjian jual beli memuat klausula yang menjadi kewajiban importir dan eksportir. Klausula yang dimuat dan diperjanjikan pada umumnya antara lain jenis dan kualitas barang, klausula dan cara pembayaran, klausula tempat pengiriman barang, tanggal dan cara pengiriman, klausula peralihan risiko, klausula pilihan hukum, klausula pilihan forum. Kedua belah pihak harus cermat dalam memahami setiap pasal dalam perjanjian yang akan mereka tanda tangani. Nah, perjanjian jual beli tersebut juga memuat klausula cara mengirimkan barang, baik dari pengangkutan udara, laut, maupun darat. Berdasarkan perjanjian jual beli, importir melakukan pembukaan LC di negaranya melalui bank penerbit dan menginformasikan terms and conditions serta nama bank penerus sebagai penerima yang ditunjuk sesuai klausula yang tercantum dalam perjanjian jual beli. Bank penerbit menerbitkan LC dan melakukan pengiriman LC kepada bank penerima dan kopinya dikirim ke pemohon, yang selanjutnya akan diinformasikan kepada penerima selaku eksportir. Nah, apabila barang yang akan dikapalkan siap untuk dikirim, maka eksportir mempersiapkan dokumen yang disyaratkan dalam LC. Kelengkapan dokumen LC dikirimkan eksportir kepada bank penerima
yang akan dituliskan kepada bank penerbit. Bank penerima akan memeriksa dokumen LC. Jika sesuai syarat LC, maka bank penerima akan meminta pembayaran kepada bank penerbit. Pada saat bank penerbit menerima dokumen dari bank penerbit akan memeriksa dokumen LC. Jika tidak sesuai dan mengandung diskrepansi atau perbedaan, maka pembayaran akan ditolak, walaupun barang sudah dikapalkan. Eksportir kemungkinan besar tidak memperoleh pembayaran, dan hal ini akan menuai kerugian. Dokumen tersebut akan diberikan kembali kepada eksportir dengan menginformasikan dokumen yang tidak sesuai atau mengandung perbedaan. Jika sesuai dan tidak mengandung diskrepansi, maka bank penerbit akan meneruskan dokumen tersebut ke pemohon. Dokumen asli tersebut digunakan pemohon untuk mengambil barang di pelabuhan dan menyelesaikan administrasi dengan kantor bea dan cukai, kemudian membayar pungutan impor. Tanpa dokumen asli pemohon, selaku importir tidak akan bisa mengambil barang tersebut. Mungkin cukup sekian bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya, jika teman-teman ada yang ingin menambahkan atau diskusikan, ingin bertanya, boleh bertanya di kolom komentar. Oke, sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.